Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kakak di sini Sarwani Abdan dalam video pembelajaran dalam rangka praktek pengalaman lapangan untuk membantu proses pembelajaran yang ada di sekolah adik-adik sekalian. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa pandemi seperti ini, tentu kita harus terus menjaga kesehatan kita supaya tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan dalil-dalil mujahadah nafs, husnuzan dan ukhuwah. Namun pada hari ini kita akan menganalisis hukum bacaan yang ada pada dalil-dalil tersebut. Nah, masih ingat kan ya, minggu kemarin kita sudah membahas makna dari dalil-dalil tersebut. Nah, sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Masih ingat adik-adik sekalian dalil apa saja yang kita bahas minggu lalu? Nah, jadi ada dua. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, langsung saja kita membahas terkait dengan hukum bacaan dari kedua ayat tersebut. Ya, baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan hukum bacaan. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas dalil tentang ada mujahadah an-nafs, terus ada husnuzan, ada ukhuwah. Nah, ada yang ingat ada ayat apa saja yang kita pelajari kemarin? Ya, ada surah Al-Hujurat ayat 10 untuk dalil mujahadah nafs, dan ada Al-Hujurat ayat 12 untuk dalil perilaku husnuzan. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk yang bagian pertama, yakni surah Al-Hujurat ayat 10. Sebelum kita menganalisis apa saja hukum yang ada di dalamnya, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, itu tadi bacaan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, kira-kira sudah ada tergambar nggak hukum apa saja sih yang ada di dalam ayat tersebut? Nah, mari kita sama-sama menganalisisnya. Nah, di sini kakak sudah ada menandai beberapa bagian untuk hukum bacaan ini. Nah, ini sudah diwarnai hijau-hijau ya. Nah, mulai dari yang pertama ini. Ada yang tahu ini apa? Nah, jadi yang pertama ini ialah gunnah. Nah, kenapa disebut gunnah? Nah, sebab dia memiliki tasydid di sini. Jadi huruf nun yang ada di sini bertasydid dan dibaca dengung. Nah, cara membacanya yakni dengan dengung. Nah, jadi membacanya inna, katakan menggunakan dengung. Nah, yang selanjutnya ada yang tahu? Nah, ini bisa sambil adik-adik buka ya di buku Intan Pariwara. Nah, kita memakai buku itu untuk di sekolahan. Nah, ada yang ingat atau ada yang tahu? Nah, ini atau ada yang melihatnya di buku. Nah, jadi yang ini bacanya ialah alif lam qamariyah. Nah, kenapa alif lam qamariyah? Nah, sebab
huruf alif lam yang ada di sini bertemu dengan huruf mim. Nah, sehingga cara membacanya yakni alif lam dibaca dengan jelas. Yani innamal mu. Nah, jadi begitu cara membacanya. Nah, yang berikutnya ada yang tahu? Di sini ada ta marbutah berharakat dhammatain bertemu dengan huruf fa. Ada yang tahu tanwin bertemu dengan fa? Ya, jadi ketika tanwin bertemu dengan huruf fa, nah ya maka hukumnya adalah ikhfa. Nah, ikhfa hakiki. Nah, kenapa dia ikhfa hakiki? Sebab tadi ta marbutah di sini berharakat dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Nah, jadi tanwinnya dibaca samar. Di sini ini keliru ya, ini tanwin bertemu dengan fa. Nah, jadi cara membacanya ikhwatu fa, dibaca samar. Nah, yang berikutnya ini ada yang tahu huruf hijaiyah bertemu dengan waw mati. Nah, ada yang tahu? Nah, jadi hukum bacanya ialah mat tabi'i. Nah, di mana huruf hijaiyah yang berharakat dhammah bertemu dengan huruf waw mati. Nah, kita tahu mat tabi'i atau mat asli ini ada 3, yakni ketika huruf hijaiyah berharakat fathah itu bertemu dengan alif. Nah, lalu huruf hijaiyah yang berharakat dhammah bertemu dengan huruf waw mati atau waw sukun. Dan yang ketiga ialah ketika huruf hijaiyah yang berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, maka itu dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Nah, pada bagian ini huruf H yang berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw mati, maka huruf H berharokat dhammah tadi dibaca panjang 2 harokat. Jadi fa'aslihu. Nah, yang berikutnya ada yang tahu? Nah, ini huruf mim mati bertemu dengan waw. Artinya ini bacanya ialah terkait dengan hukum bacaan mim mati. Ada yang tahu apa hukumnya? Ya, hukumnya ialah izhar syafawi. Nah, di mana huruf mim bertemu dengan huruf waw atau mim mati bertemu waw. Jadi mim mati di sini dibaca dengan jelas. Jadi cara membacanya akhwaikum wattaqullah. Saya ulangi, akhwaikum wattaqullah. Nah, jadi mim matinya tetap dibaca dengan jelas. Yang terakhir, ada yang tahu ini apa? Nah, jadi di sini termasuk mat juga. Nah, kalau di cabangnya ialah mat far'i. Nah, mat far'i ini memiliki cabang-cabang lagi di bawahnya. Nah, seperti yang ada di sini, ya turhamun. Nah, jenisnya ialah mat arid lisukun. yakni ketika mat tabi'i bertemu huruf hijaiyah berharakat dhammah di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Nah, cara membacanya dibaca panjang 2-6 harakat. Jadi cara membacanya turhamun. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sudah tadi kita menganalisis hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Sekarang kita lanjut ke dalil yang berikutnya, yakni terkait dengan hukum bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sebelumnya kita dengarkan dulu bagaimana bacaan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, sebelumnya kita dengarkan dulu bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dengan seksama. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nah, itu tadi bacaan surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, langsung saja kita menganalisis kira-kira hukum apa saja yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Nah, di sini kembali sudah kakak tandai beberapa huruf ya, beberapa huruf dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Nah, mari kita analisis bersama. Nah, yang pertama, nah di sini tanda yang pertama ada yang tahu bagian pertama. Nah, ini ada yang saya kakak tandai bagian pertama ada yang tahu. Nah, di sini ada huruf jim sukun. Nah, biasanya kalau jim sukun ini teman-temannya ada huruf ba, ada ini huruf ja, huruf dal, huruf tot, dan huruf qaf. Nah, hukum bacaan apa? Ya, yang pertama ini ialah hukum bacaan qalqalah sugro. Kenapa disebut dengan qalqalah sugro? Nah, sebab huruf jim yang berharakat fathah ini berada di tengah-tengah kalimat. Nah, jadi cara membacanya huruf jim dibaca memantul tipis. Nah, jadi bacanya ialah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, dipantulkan tapi tidak terlalu tebal. Nah, kalau misalnya di akhir kalimat, nah maka qalqalahnya menjadi tebal atau disebut dengan qalqalah kubro. Nah, sudah. Selanjutnya ya ini yang kedua, ada yang tahu? Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, kira-kira apa nih? Nah, jadi hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ya. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Nah, sebab huruf tanwin, huruf ra tanwin yang berharakah fathatain bertemu dengan huruf mim di sini. Nah, jadi disebut dengan idgham bi gunnah. Kenapa bi gunnah? Ya, ini dengan dengung. Nah, jadi huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4, ada mim, waw, nun, dan ya. Nah, kalau secara keseluruhan ada 6 ditambah dengan huruf lam dan ro. Nah, kalau huruf lam dan ro itu termasuk ke dalam idgham bila gunnah. Nah, jadi cara membacanya tanwin ini lebur ke dalam huruf mim yang ada di sini. Nah, dibaca katsiran minal dhanni. Nah, begitu caranya. Nah, yang berikutnya di sini ada apa nih? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini bacanya ialah alif lam syamsiyah. Nah, kenapa? Karena di sini ada alif lam bertemu dengan huruf dha. Nah, jadi alif lam di sini dibacanya melebur. Nah, pada huruf dha. Jadi dibaca minal dhanni. Jadi huruf lamnya ini tidak jelas lagi sudah karena sudah melebur kepada huruf dha. Nah, terus yang berikutnya ini huruf mim mati ketemu huruf dengan ba. Nah, artinya di sini ada bacaan hukum mim mati. Nah, kira-kira mim matinya hukumnya apa ini? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini hukumnya ialah ikhfa syafawi. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Karena huruf mim tadi bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi di sini cara membacanya mim mati dibaca dengan samar.
Jadi cara membacanya ba'dukum ba'dha. Nah, begitu caranya. Lanjut di sini yang berikutnya. Ini sebenarnya bersambung ya sini. Nah, ada yang tahu? Nah, di sini nun mati bertemu dengan ya. Nah, ada yang ingat tadi saya sebutkan hurufnya? Teman-temannya di sini huruf mim, nun, ya, dan wa. Nah, ini hukum bacanya ialah idgham bi gunnah. Nah, kenapa? Karena tadi nun mati bertemu dengan huruf ya, sehingga ini didengungkan. Cara membacanya, alif ini dibaca melebur, nah, ke dalam huruf ya. Jadi cara membacanya adalah ayya. Nah, dibaca seperti itu. Nah, lanjut di sini ada tanwin bertemu dengan fa. Nah, ada yang ingat? Nah, di sini hukum bacanya ialah ikhfa hakiki. Nah, sebab tanwin bertemu dengan huruf fa, maka tak berharokat fathah ini nih atau tanwin dibaca samar. Jadi cara membacanya ialah maitan fakarihtumu. Nah, di sini yang terakhir ada yang ingat tadi? Sini tanwin bertemu dengan huruf ro. Nah, kalau huruf ro termasuk di dalam huruf idgham bila gunnah. Nah, jadi cara membacanya huruf tanwin berlebur kepada huruf ro tanpa dengung, karena di sini bila gunnah. Bi dengan la tidak gunnah, dengung. Jadi tanpa didengungkan. Tawwabur rahim. Langsung saja melebur ke dalam huruf ro. Nah, demikian untuk hukum bacaan dari kedua dalil tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan arti atau kosakata per kalimatnya. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan terkait dengan terjemah perkata dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, yang pertama Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, kita dengarkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, jadi dari ayat ini memiliki arti bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi dari ayat tadi bisa kita potong-potong sehingga mendapatkan arti perkatanya. Mulai dari innamal mu'minuna. Inna artinya sesungguhnya. Sekali lagi, inna artinya itu sesungguhnya. Nah, yang berikutnya al-mu'minuna, yakni orang-orang mukmin. Jadi innamal mu'minuna yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Kata berikutnya yaitu ikhwah, bersaudara. Nah, sudah kita bahas kemarin, ikhwah ini artinya bersaudara. Nah, fa'aslihu. Nah, maka damaikanlah. Nah, jadi kalau kita rangkai, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah. Yang berikutnya ini baina akhwaikum, di antara saudara-saudaramu yang berselisih tadi. Ini antara kedua saudaramu. Baina akhwaikum. Baina itu di antara. Nah, yang berikutnya wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, yang terakhir ini la'allakum turhamun. Ini agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi kalau kita rangkai, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Demikianlah arti atau terjemah dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, yang berikutnya yakni Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang menggambarkan secara umum. Nah, dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, karena cukup panjang ya untuk Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Jadi sebagian yang kita sebutkan gitu kan ya, sesuai dengan yang ada di buku Intan Pariwara ini. Pertama bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya secara keseluruhan, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, di sini dijelaskan, maksudnya disebutkan ya, ada beberapa kosakata yang menggambarkan makna dari ayat ke-12 surah Al-Hujurat ini. Yang pertama itu ajtanibu. Nah, yang artinya jauhilah. Nah, yang disebutnya di ayat itu disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah. Ajtanibu. Yang berikutnya az-zanni. Zon, yakni prasangka. Nah, yang berikutnya yakni ithmun, yang artinya dosa. Nah, sekali lagi ithmun, yang artinya dosa. Nah, kosakata berikutnya ya ini wala tajassasu, yang artinya janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Yang berikutnya yakni wala yaghtab. Wala yaghtab, yang artinya janganlah menggunjing. Wala yaghtab, janganlah menggunjing. Nah, itulah beberapa kosakata yang bisa menggambarkan sedikit dari Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Adik-adik, demikianlah apa yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan. Nah, untuk itu silahkan diberikan komentar, masukan dan sarannya untuk kedepannya gitu. Barangkali ada saran dari adik-adik sekalian atau dari kawan-kawan yang lain. Nah, silakan saja dimasukkan di kolom komentar. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.